Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Hari ini rencananya kami mau ngopi sekalian bahas sedikit tentang BMW 46. Kayaknya saat ini lumayan banyak yang pengen 46 karena mungkin udah banyak yang upload tentang kerusakan dan cara perawatan sekarang udah mudah. Bengkel yang profesional juga udah banyak, termasuk banyak user-user yang lumayan ngerti, yang artinya BMW 46 ini nggak menutup kemungkinan untuk bisa kita rawat sendiri. Jadi di edisi males buat video kali ini kami pengen kasih tips ke kalian milih unit. Misalnya kalian pemula, milih unit yang kira-kira cocok untuk kalian bawa pulang. Jadi secara standarnya itu BMW 46 ada yang umum kita lihat itu ada 4 kode mesin. Yang pertama itu M43 yang non facelift, artinya keluar dari 99 sampai 2001. Habis itu yang N42 yang body facelift yang keluar di tahun 2002 sampai 2003 akhir. Habis itu satu lagi di kode mesin N46 2000 cc juga masih yang keluar di 2004. Untuk satu tipe lagi 325 dengan kode mesin M54 itu keluar dari tahun 99 juga, tapi sampai 2004 dia kode mesinnya itu masih sama M54. Jadi dari keempat tipe mesin ini cara kita bedain mana yang cocok untuk kita kembali lagi ke kebutuhan kita. Misalnya buat kalian yang pengen pakai harian, itu sangat saya anjurkan itu mobil BMW 46 dengan kode mesin M43. Selain BBM-nya hemat, dia juga cenderung lebih mudah kita rawat. Jadi buat kalian yang pengen rawat-rawat sendiri juga, M43 ini emang yang paling gampang. Habis itu buat kalian yang pakai sekali-sekali, itu kalian bisa pilih N42, N46 atau M54. Kenapa kami bilang pakai sekali-sekali? Di satu sisi BBM lebih boros, walaupun nggak jauh sih. Jadi yang 3 mesin itu lebih boros. Tapi untuk yang kode mesin M54 ini lumayan jauh lebih boros dibanding yang M43. Tapi untuk opsi-opsi kelengkapan mobil di M54 ini memang namanya 325, pastinya fitur-fiturnya ini jauh lebih banyak dibanding yang M43. Jadi buat mobil sekali-sekali dan kalian modifikasi, M54 itu di antara N42 dan N46, M54 paling recommended. Di sisi lain, M54 itu juga paling lebih enak dirawat dibanding yang N42 ataupun N46. Walaupun sekali kita bongkar mesin itu biayanya pasti lebih banyak di M54 karena silindernya aja ada 6, sementara yang N42 dan N46 itu silindernya ada 4. Tapi secara histori M54 ini lumayan bandel mesinnya dibanding yang N42 apalagi N46. Untuk rasa berkendaranya sendiri, karena basicnya sama-sama M46, jadi rasanya itu nggak jauh-jauh beda. Tapi yang paling ringan kita bawa itu ya kayaknya M43, tarikannya yang paling ringan. Tapi tarikan bawahnya kalau misalkan kita bawa kencang tiba-tiba atau pengen kita tarik itu udah pasti M43 itu paling kalah, karena secara cc pun dari N42 dan N46 dia beda 100 cc, yang artinya 1,9. Sementara di N42 N46 itu 2,0. Habis itu yang lebih kenceng lagi itu M54 karena dia 2500 cc. Tapi kalau untuk pakai harian di kota itu memang yang M43 ini paling enak lah kita bilang. Gimana cara milih unitnya? Memang unit yang sehat ini sangat berpengaruh untuk uang jajan ke depannya. Jadi kalau misalkan kita dapat unit yang dia bisa dibilang jelek, siapin aja uang jajannya itu banyak gitu ya kan. Jadi karena uang jajan ini kebanyakan yang buat orang sebel ngerawat sih. Jadi kayak udah beli unit sekian juta, emang murah belinya, tapi jajannya bisa sama kayak harga unit ya kan. Jadi sama aja walaupun kita beli murah.
habis itu murah ataupun mahalnya jajan ini juga nggak menutup dari banyak faktor ya. Yang pertama itu faktor kemana kita bawa mobil, karena kan nggak semua juga bengkel profesional, yang artinya kadang kita udah ngeluarin budget sekian tapi kok nggak sembuh-sembuh, sementara ada satu bengkel yang seharusnya kita keluarin budget sekian itu dia udah sembuh gitu. Jadi kayak berulang. Kalau untuk mengurangi kemungkinan terjadi yang kayak gitu ya, kita harus gabung komunitas, yang artinya dia tuh lebih paham E46 dan tahu harus dibawa kemana mobil kita. Jadi kalau misalnya kita bawa ke bengkel yang bengkelnya pun masih belajar atau belum ada pengalamannya pakai E46, ya kita bisa ngeluarin jajan yang banyak, yang harusnya jajan itu bisa kita pakai buat modifikasi misalnya. Karena kemungkinan besar kalau misalkan kita yang pakai E46 ini pasti tergiur untuk beli barang-barang modifnya, karena memang barang-barang modifnya ini memang buat ganteng lah kita bilang. Walaupun secara standar kita lihat bodinya udah oke lah, tapi barang-barang modifnya ini memang bener-bener menggoda lah. Termasuk kayak kami kan dulunya nggak pengen modif, sekarang udah lumayan, udah beli setir, head unit, dan itu harganya nggak murah kalau dibandingkan uang jajannya, karena jajan dia pun nggak sampai segitu. Untuk dapetin unit yang bagus berarti kita harus melalui beberapa proses ya. Yang pertama misalkan kita udah janjian nih sama user BMW yang pengen dijual, kita tanyai dulu rekodnya gimana dari dianya, walaupun nanti kita pastikan lagi. Misalnya kata dia unitnya oke nih, aman, rapi, secara foto kita lihat rapi segala macam, kita jumpa, kita lihat di bagian eksterior rapi, habis itu kita langsung cek bagian interior dulu, karena di BMW ini perintilan interior ini juga punya value yang besar. Jadi kayak kalau perintilannya ini nggak rapi itu kayak kurang pas. Walaupun mungkin kita bisa cari barang copotannya, tapi rasanya kalau yang di interior ini jelek, kita terus jadi malas milih unit itu. Jadi setelah kita pastikan semua interior, apalagi kalau interiornya ini masih ori, walaupun head unitnya ini masih ori, itu malah nggak apa-apa, karena pada saat kita mau update ke barang yang OM-nya dia juga, yang ori ini lebih gampang dibanding yang udah diganti head unit. Misalnya udah bisa USB atau Bluetooth segala macam. Tapi kalau soketnya yang di dalam ini udah diputus, waktu kita pengen double DIN yang Android itu jadi kayak agak ribet. Kita harus potong-potong kabel dan nyambung-nyambung. Padahal kalau kita yang standar dia itu tinggal soket to soket, jadi kayak pas lah gitu. Kalau kita modif, pasang sendiri juga bisa. Gitu juga dengan audio steering switch-nya. Jadi emang udah tinggal PNP. Paling kalau untuk tipe mesin M43 itu kita tinggal nyambungkan 2 atau 3 kabel aja lagi tinggal. Habis dari interior kita langsung coba nyalain mobil. Kita lihat di sekitaran engine. Kita lihat rembes-rembesan. Untuk di M43 titik rembesan ini paling enak dilihat. Kalau rembesan oli itu bisa kita bilang tinggal kita lihat di bawah bagian karter aja, asal nggak ada berarti nggak ada. Karena kalau titik rawan bocor oli di M43 ini cuma dari yang dekat karter sama di bagian dinding seal U itu. Dan menurut kami untuk dinding seal U itu nggak mengurangi nilai dari si unit mobil. Yang penting negosiasinya ini pas. Karena untuk beresin si seal U itu nggak mahal. Seal U nya 80.000, seal atasnya cuma 125.000. Jasa pasang mungkin 100 atau 150.000. Jadi nggak sampai 500.000 rembesan udah selesai. Itu untuk rembesan di bagian oli. Untuk rembesan di bagian air kita bisa lihat di bagian belakang blok. Karena ada pipa cabang 3 di bagian belakang blok itu yang lumayan rawan. Sekalian agak ke kiri dikit itu ada koneksi heater. Jadi selain di pipa belakang blok itu, di koneksi heater itu kita lihat juga. Habis itu untuk titik kebocoran airnya di bagian radiator, di antara housing-housingnya itu kita cek juga. Kadang di housingnya itu ada kayak kerak-kerak, misalkan kita pakai coolant warna merah nanti nampak kayak gitu ada bercak-bercak kerak-keraknya. Ataupun di bagian bawah di deket koneksi coolernya
di dekat pipa yang termostat tabung, di dekat tangki service tanknya. Habis itu kita buka tangki service tank, kita lihat warna coolernya masih sesuai warna aslinya atau enggak. Misalkan merah ya dia merah, misalkan hijau ya dia hijau. Tapi kalau udah kayak ada beroli, sementara ini unit mesin M43, itu kita udah agak was-was. Karena apa? Kemungkinan besar itu bercampurnya dari oli matic. Berhubung di M43 ini nggak ada cooler di bagian mesin. Tapi kalau di N42 yang umum kejadian malah dari cooler mesin. Habis itu setelah kita lihat di bagian radiator, kita lihat di bagian sekitaran sisi-sisi mesin bagian depan, memang kalau untuk M43 ini nggak payah kita deteknya kayaknya. Kita lihat visual dari depan, berhubung dia emang konstruksinya itu di bagian depan kayak lebih lapang, jadi memang kita lihat cocok lah, kita bilang misalnya gampang gitu kita lihat ada trouble atau enggak. Habis itu di bagian bawah itu ada pengunci sasis ataupun yang bahannya aluminium untuk pelindung blok, pelindung bak karter. Itu kalau bisa unit yang kalian beli itu kalau bisa itunya masih ada sama cover plastiknya, karena kalau memang masih ada itu kita kayak lebih gampang ngerawat mesin ya. Jadi dia memang masih bersih aja, walaupun misalkan udah sebulan atau 2 bulan nggak ada kita cuci di bagian mesinnya, karena debu pun memang nggak masuk. Apalagi air hujan yang kita jalan kayak gitu memang nggak naik ke atas kalau masih ada cover bawahnya. Udah selesai kita lihat visual, otomatis kita test drive, kita rasain berkendaranya. Untuk di BMW 46 pada umumnya misalkan ada tanjakan kecil-kecil itu kita nggak perlu bejek gas, dia udah jalan, dan rasa getarannya itu kayak bisa kita bilang hampir nggak ada, karena memang untuk konstruksi maticnya ini emang lebih kayak nggak ada getaran gitu. Jadi halus dia tapi bertenaga. Kalian juga bisa simulasi untuk nyobain maticnya bagus atau enggak. Misalkan kalian jumpa tanjakan yang nggak terlalu tinggi, itu kalian gas dari bawah dikit aja, habis itu kalian lepas gasnya. Misalkan gundukannya itu nggak terlalu tinggi, itu dia jalan sampai ke atas, dia slow dia jalannya tapi sampai naik ke atas. Habis itu kalau memang gundukannya terlalu tinggi, dia berhenti dan nggak mundur. Kalau misalkan kejadian mobilnya itu berhenti habis itu mundur, itu berarti oli maticnya kurang atau memang maticnya itu ada masalah. Apalagi kalau cuma tanjakan mall atau tanjakan gundukan jembatan kecil, itu pasti dia nggak mundur. Habis itu kita rasain juga triptoniknya. Pada umumnya misalkan kita bawanya nyantai, di kondisi D-nya itu diganti di sekitaran 2000 atau 1800 rpm. Tapi kalau kita bejek gas agak dalam, itu nanti digantinya itu di sekitaran 3000. Itu untuk posisi D-nya. Tapi kalau kita ganti ke triptoniknya, otomatis gantinya itu memang smooth dia. Maksudnya kita ganti terasa, pasti terasa, karena tadinya RPM-nya tinggi gitu, kita naikkan giginya otomatis langsung turun. Terasa pasti terasa, tapi nggak terasa yang sampai kayak buat kita nggak nyaman. Kita cuma terasa turun RPM doang dan udah ganti gigi. Terasa di tenaganya juga, tiba-tiba kayak lebih landai gitu kan. Habis itu waktu manjat di bukit, misalkan kita mainkan ke D-nya, ke triptoniknya, itu memang enak kali kita buat narik gitu. Jadi setelah kalian test drive, kalian rasain mesinnya, rasain maticnya, nggak ada getaran, nggak ada segala macam, itu juga belum selesai. Kalian perlu pergi ke bengkel yang dia ada scanner untuk kita pastikan lagi semua kelistrikannya. Rusak-rusak ringan yang kadang nampak di scanner itu yang bisa kita negosiasi dari harga, nggak mesti kita udah karena ada error udah kita skip, nggak mesti kayak gitu. Jadi ya kalau memang bisa kita nego ya udah kita nego aja. Jadi kayak gitu, nggak mesti kita ini mobilnya nggak bagus ya udah. Karena kebanyakan rusak-rusak kecil ini kalau memang ditangani pas itu nggak butuhkan biaya yang banyak. Oke, mungkin edisi tips milih BMW 46 akan kami sambung di video berikutnya. Sekian
videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.